Ternyata perawatan buat cewek-cewek itu mahal-mahal ya. Bukan cuman mahal, mereka juga kalau dandan lama banget. Maklum sih, namanya juga cewek. Tahanan yang bernama Januar telah berhasil melarikan diri dari kepolisian kota Udah 2 hari Kevin gak ngechat gue. Kenapa ya dia? Kenapa nggak dijawab ya? Apa dia marah ya sama gue? Bentar, waktu dia kesini, di hari yang sama Vincent juga kesini. Apa jangan-jangan... Pria kecilku. Bangsat! Dimana lu sekarang? Kevin udah tahu semuanya. Akhirnya kalian pada datang juga. Gue kira kalian gak bakal kesini. Ya udah yuk, duduk-duduk dulu. Tapi beneran deh, makasih banyak ya kalian udah sempetin datang ke sini. Gue kira kalian gak bakal datang loh. Soalnya kan kita juga baru pada kenal, kecuali gue sama Brilian. Ya pasti dateng lah bro. Apalagi di sini ada MBG, makanan berkelas gratis. Malu-maluin banget dasar kampung. Ya nggak apa-apa sih, santai aja. Yang penting kalian dateng kan. Mikir skit. Najis. Pantat lo tuh, kalau kau bawa pantat kau. BTW ini makanannya enak banget. Pasti kalian beli ini di Aussie ya. Pantes enak. Ini lagi yang satu, sama aja ternyata. Enggak kok, kita pakai produk lokal. BTW, kalian bertiga cocok banget kayak keluarga gitu. Hah? Wah, maksudnya orang ini kelihatan kayak ayah Ebo gitu ya? Ih, mimpi buruk apa punya bapak kayak si Samuel? Kalau punya mama kayak Haruka sih nggak apa-apa ya. Yang sopan lu, gini-gini gue juga abang lu kali. Maaf, aku salah ngomong ya? Iya, gue mau nanya deh. Kalian itu kembar apa bukan sih? Soalnya kan kalian kakak beradik ya. Tapi kok bisa satu angkatan? Kita nggak kembar. Gue emang kakaknya Rizzy, tapi kita ini beda 2 tahun sebenarnya. Jadi waktu itu gue masih 7 tahun. Ya normalnya anak-anak masuk SD aja. Nah waktu itu Rizzy juga masih 5 tahun. Lihat gue yang mau masuk SD, si Rizzy ini tantrum. Pengen ikut juga dia. Huhuy, seragam baru, gantengnya oi, tasnya juga keren abis. Wah fix, pasti aku jadi anak SD yang paling keren. Samuel, jangan naik-naik ke sofa, nak. Habis itu minum susu ya. Oke bun. Dor. Opah ketembak, warisannya cair. Hore, cair. Dor. Ha, tak tembak kue Pin. Moh, kamu terlalu gundul buat aku. Bajindole kue ya gundul. Pakai tas dulu biar keren. Wah anjay. Mau kemana kamu? Bentar bun. Tung sahur, tata sahur, din dun, madin dun, lir, adida, orkala, balerina. Ade lihat. Wow. Keren nggak? Lihat nih tasnya.
Baru loh, keren lagi. Mau masuk SD nih bos, senggol dong. Wow, kakak mau sekolah ya? Iya dong, kan aku udah besar. Setahun nih bos. Wah, aku juga mau. Kamu gak bisa, soalnya kamu masih umur 5 tahun. Aku juga mau sekolah SD. Kenapa sih nggak boleh? Kan aku juga mau. Kamu itu gak bisa, ini masih umur 7 tahun. Kamu itu masih 5 tahun. Aduh, ada apa lagi nih? Ya ampun Rizzy, tenang dulu ya nak. Kamu ini kenapa sih? Aku juga mau seperti itu, Bu. Udah dibilangin kamu itu gak bisa. Ya ampun, udah dong. Udah ya, jangan pada berantem. Aku juga mau sekolah. Iya, nanti sekolah juga ya sama Kak Samuel. Ya udah, Rizzy tenang dulu. Dasar anak manja. Janji ya, Bun. Iya, Bunda janji. Awalnya orang tua kita cuma coba-coba masukin Rizzy ke SD, tapi kata guru, Rizzy ini cepet nangkep pelajaran. Yeay, sekolah. Di usianya Rizzy yang waktu itu masih 5 tahun, akhirnya orang tua kita ngajuin tes masuk. Dan Rizzy pun lolos. Nah, dari situlah kita jadi seangkatan sampai sekarang ini. Ya, gitulah kira-kira ceritanya. Oh alah, unik juga ya cerita kalian. What when I'm stuck in the desert? You're the Tylenol I take when my head hurts. You're the sunshine on my life. I just wanna see how beautiful you are. You know that I see it. I know you're a star. Where you go, I find. Kalau ini berat bilang aja. Lihat gue Bri, ada gue di sini. Lu gak harus kelihatan kuat di depan gue Bri. Kalau butuh temen cerita, cerita aja sama gue. Gue bakal terus nemenin lo, apapun keadaan. Better than this, I haven't tried. Maybe you'll finally choose me after you've had all time. I thought I was a fast learner, 'cause I won't ever mind, 'cause I won't ever mind. Maybe I blame my mother leading too much stride. Maybe it was my father. Udah ya Bri, gak usah sedih lagi. Gak apa-apa, gue bisa ngertiin kok. Gue bakal terus ada di sisi lo Bri. Gue bakal nemenin lo sampai lo bener-bener move on. Oh ya, gue notice rambut lo. Lo habis ngewarain rambut lo. Kenapa lu masih mau nerima gue? Padahal gue udah seburuk ini. Siapa yang bilang lo buruk? Di mata gue lo tuh sempurna Bri. Seluruh bumi juga bakal setuju kalau lo tuh sempurna. Capek-capek gue nyogok orang biar bisa masuk sini. Sampai sini malah lihat pemandangan jelek kayak gini. Tapi kalau dilihat-lihat mereka romantis juga ya. Apa-apaan ini? Bau banget, lu kentut ya. Jorok banget sih. Lu tuh jangan kurang ajar ya, enak aja. Masa kentut lu ya mas bau sih. Bawa mereka juga, jangan sampai lepas. Siap bos. Kalian jangan kurang ajar ya. Banyak ngomong kan. Tolong. Caroline diculik. Elisa juga ikut diculik. Gila lo. Ada apa itu? Ada apa sih ini? Caroline sama Elisa diculik. Tolong. Daniel, dengar suara orang minta tolong gak sih? Hah? Suara minta tolong? Diam, gak usah banyak ngomong.
Woi! Anjir. Ayo Neil, cepat. Gue sama Lukas lagi ngejar penculiknya. Lu kondisiin yang di sana ya. Oke Neil, siap. Lu hati-hati ya. Lu butuh bantuan gak? Gak usah. Lu Samuel sama Arden jagain cewek-cewek. Oke Neil, siap. Sialan, bannya bocor. Kita udah kehilangan jejak mereka. Tenang dulu bro, gimana kalau kita balik dulu aja? Tapi gue takut dia kenapa-napa Neil. Gue paham perasaan lo bro, tapi kalau kita lanjutin sekarang, kita juga bakal dalam bahaya. Apalagi kita nggak ada persiapan apa-apa. Kita doain aja, semoga Caroline nggak kenapa-napa. Kasiannya dia, gue gak bisa bayangin gimana sakitnya kena musibah gini. Jelas lah, gue kehilangan sendal yang baru dibeli aja. Nyesek banget, apalagi kayak gini. Lu bisa diem dulu gak sih? Ini juga kita lagi cari cara. Lagian juga, kalian kenapa tiba-tiba ada di tunangannya Lukas sama Caroline? Emangnya kalian diundang ya? Firasat gue Alicia gak bakal diapa-apain sih. Penculiknya udah gak mood duluan itu. Ya tetep aja, gue tuh takut Alicia kenapa-kenapa. Dia tuh bestie gue satu-satunya tahu. Soal undangan tunangan itu ada lah pokoknya. Alasan, pasti kalian ke tunangannya Lukas sama Caroline mau gangguin Bri sama Daniel kan? Ya mungkin ini karma ya buat si Alicia. Udah deh ngaku aja. Soalnya kan dia tuh hobi banget gangguin hidupnya Brilian sama Daniel. Ih, jangan ngomong kayak gitu. Lo gak sendirian Kas di sini. Lo tenang aja, kita semua bakal bantu lo kok. Gimana gue bisa tenang? Dia sendirian sekarang. Kita nggak tahu apa yang mereka lakuin sama Caroline. Gue tahu, justru karena itu lo harus waras. Karena kalau lo hancur sekarang, kita nggak bakal bisa nolong siapa-siapa. Danu sama siapa ya ini? Apa jangan-jangan ini yang dibilang sama Keby lagi? Nih, buat lo. Hah? Apaan ini bang? Ambil aja, tapi bantuin gue. Pak, bapak nggak kenapa-kenapa kan? Sembunyikan dulu mereka di desa terbengkalai Jalan Tuban. Dan jangan sampai ada yang tahu lokasi utama kita. Hah? Desa terbengkalai Jalan Tuban. Hah? Caroline? Guys, gue ada info penting. Tadi gue satu lift sama Danu. Dia sama satu orang lagi, tapi gue kurang kenal. Yang pasti orang itu nyebutin satu tempat, Desa Terbengkalai Jalan Tuban. Dan gue curiga, ini ada hubungannya sama Caroline. Soalnya gue nemu foto Caroline, ini jatuh dari sakunya Danu. Setahu gue, Tuban itu luas banget. Gimana kalau kita mencar aja? Biar lebih cepet aja nemu desanya. Kalian berempat,
Gue sendiri juga nggak apa-apa. Jangan kayak gitu lah bro. Kita bareng-bareng aja ke sananya. Lagian kalau lu ke sana sendiri itu bisa bahaya. Nah iya betul tuh. Gue ngerinya lu nanti juga hilang lagi di jalan. Gue setuju, mending kita bareng-bareng aja ke sana. Cewek-cewek, kalian mending gak usah ikut. Di sana pasti bakal bahaya banget. Kalian yakin cuma mau berlima doang ke sana? Kita cewek-cewek juga bisa bantu kok. Gak apa-apa yang, kalian tunggu di sini aja. Ya udah kalau gitu, gimana kalau kita cewek-cewek nunggu di rumah lu aja, Bri? Rumah lu kan deket sama Jalan Tuban. Jadi kalau cowok-cowok butuh bantuan, kita bisa cepet buat ke sana. Nah, boleh juga tuh. Hati-hati ya, Nil. Den, lu serius tempatnya di sini? Dari tadi gue nggak ngeliat tanda-tanda kehidupan. Harusnya sih memang di sini. Lagian ini kan namanya juga desa terbengkalai. Kalau mau rame ya ke pasar aja sana. Kenapa? Lu takut ya? Enak aja ya, enggak lah. Gue kan cuma mau mastiin, takutnya kita salah tempat. Lagian tempat kayak gini mah nggak bikin gue gemeter coy. Alah ngakak. Gimana kalau kita mencerajah? Ada yang pergi berdua, ada juga yang pergi bertiga. Biar cepet nyarinya. Gue pergi sendiri aja Neil. Lo serius? Ya udahlah. Jangan berisik di sini. Kenapa berhenti lu? Val, kayaknya gue nggak berani deh. Lu aja deh yang duluan. Serem banget ya anjir ternyata. Katanya laki, gini aja takut. Namanya juga orang takut. Gimana lagi? Yaudah, coba? ayo, cepet. Val, sumpah lu. Serius ini? Lu mau buka cubung apa gimana dah? Ini kuburan kocak, ngapain kesini? Gak usah deket-deket. Siapa bilang ini pasar malam? Ya tapi kan gak usah nyari kesini juga kali. Lu kenapa sih? Lu kesurupan ya? Berisik lu, tinggal nyari aja apa susahnya. Mana tahu ada di sini. Ya kan kenapa nggak cari di tempat lain aja? Buset, Kabur. Kenapa gue bilang dari tadi sih lu ngapain coba kesini? Perasaan di sini nggak ada pohon kelapa deh. Fix sih, ini ada yang nggak beres. Mikir lu. Aduh! Woi Marvel, tungguin!
Di mana kalian nyembunyiin Caroline? Gue nggak tahu bang. Ampun bang. Gue tanya sekali lagi, di mana Caroline? Rumah gubuk itu bang. Kita harus cepat mindahin Caroline sebelum mereka tahu. Yang satunya biarin aja di sini. Siap. Kamu di mana sih, Lin? Kayaknya di sini, Daniel.